kenapa kok sekolah pendidikan kedinasan harus dilakukan seleksi kompetensi dasar? Padahal kan mereka mau sekolah, gitu. Bukan mereka akan langsung bekerja. Saya nanti akan mencoba apa saja pendidikan kedinasan, apa saja yang masuk di dalam ranah pendidikan kedinasan ini, dan kenapa kemudian kita melaksanakan seleksi pendidikan atau seleksi kompetensi dasar terhadap mereka-mereka ini. Sekolah pendidikan kedinasan ini adalah sekolah yang dikelola oleh 8 instansi kementerian lembaga yang diakui oleh pemerintah untuk menyelenggarakan pendidikan kedinasan. Dari 8 instansi tersebut diantaranya adalah kalau teman-teman mengenal Sekolah Tinggi Akuntansi Negara atau STAN, itu di bawah Kementerian Keuangan. Kemudian ada Sekolah Tinggi Klimatologi, Meteorologi, dan Geofisika, itu ada di bawah Badan Meteorologi dan Klimatologi dan Geofisika. Kemudian ada di bawah Kementerian Hukum dan HAM, itu ada Politeknik Keimigrasian dan Politeknik Ilmu Pemasyarakatan, Poltekkip dan Poltekim. Kemudian ada di bawah Badan Cyber dan Sandi Negara, itu ada Sekolah Tinggi Cyber dan Sandi Negara. Kemudian ada di bawah BPS, ada Sekolah Tinggi Ilmu Statistik, ada di bawah Badan Intelijen Negara, Sekolah Tinggi Intelijen Negara atau STIN. Kemudian ada di bawah Kementerian Perhubungan. Nah, Kementerian Perhubungan ini banyak sekali. Ada yang transportasi darat, ada yang penyeberangan, kemudian ada yang sungai, transportasi. Jadi ada sekitar 19 sekolah di bawah Kementerian Perhubungan ini. Dan yang terakhir adalah yang biasanya paling banyak minatnya itu adalah selain dari STAN itu adalah IPDN, Institut Pemerintahan Dalam Negeri. Nah, kenapa seleksi di pendidikan kedinasan ini dilakukan secara nasional dan dilakukan oleh Badan Kepegawaian Negara? Karena mereka-mereka yang masuk di dalam program pendidikan sekolah kedinasan, setelah mereka nanti lulus sekolah pendidikan kedinasan, mereka kemudian akan diangkat menjadi pegawai negeri sipil. Nah, di dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang aparatur sipil negara dikatakan bahwa seseorang yang diangkat menjadi pegawai negeri sipil harus mengikuti tahapan seleksi, mulai dari seleksi administrasi, seleksi kompetensi dasar, dan seleksi kompetensi bidang. Nah, kenapa kok sekolah pendidikan kedinasan harus dilakukan seleksi kompetensi dasar? Padahal kan mereka mau sekolah, gitu. Bukan mereka akan langsung bekerja. Dulu pernah kita melaksanakan bahwa seleksi pendidikan dasarnya dilaksanakan setelah mereka lulus. Tetapi begitu mereka lulus dan mereka tidak lulus seleksi kompetensi dasarnya, mereka nggak bisa diangkat menjadi pegawai negeri sipil. Maka kemudian skemanya dibalik. Sebelum mereka kemudian mengikuti jenjang pendidikan, maka mereka sudah harus lulus dulu SKD-nya. Seleksi kompetensi dasarnya lulus, setelah lulus, apakah mereka nanti masih perlu mengikuti seleksi kompetensi bidang? Enggak. Karena selama mereka mengikuti pendidikan selama 4 tahun di tempat pendidikan yang mereka tuju, itu adalah dianggap pengembangan kompetensi yang bersangkutan. Maka begitu mereka lulus dari pendidikan, mereka kemudian bisa diusulkan oleh instansi untuk diangkat dan diberikan nomor induk pegawainya. Jadi pengganti seleksi seleksi kompetensi bidang di sekolah pendidikan kedinasan ini adalah masa kuliah yang bersangkutan selama 4 tahun. Sekurang-kurangnya 4 tahun. Kecuali ada yang menyelenggarakan diploma 3, itu 3 tahun. Atau diploma 1 itu 1 tahun.